Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu Riau. Langsung aja kita ke pembahasannya. Baiklah, kita langsung mulai saja. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luki Tobing dengan NIM 2102125155 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Budaya Melayu Riau. Materi pertama itu Kerajaan Melayu di Riau. Kerajaan Siak Seri Indrapura. Latar belakangnya, Kerajaan Siak atau Kesultanan Siak Seri Indrapura adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri antara tahun 1723 sampai 1145. Pendirinya adalah Raja Kecil yang bergelar Abdul Jalil Ramasya, sultan dari Sultan Mahmud Syah, Sultan Johor. Kerajaan Siak terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan pusat pemerintahan berada di Buatan. Masa kejayaan. Pada masa Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Syarif Qasim, dibangunlah istana megah yang diberi nama Istana Siak. Puncak kejayaan kerajaan Siak juga berlangsung pada pemerintahan Sultan Syarif Qasim, di mana kebesaran kerajaan ini dilihat dari pesatnya perkembangan ekonomi kerajaan. Peninggalan kerajaan Siak: yang pertama patung Ratu Wilhelmina I, yang kedua patung Sultan Syarif Qasim, yang ketiga rumah singgah Tuan Kadi, yang keempat Masjid Raya Syahabuddin. Raja-raja kerajaan Siak secara garis besar yaitu yang pertama dari Sultan Abdul Jalil Ramasya, yang kedua Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah, dan selanjutnya itu Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah. Keruntuhan kerajaan Siak. Keruntuhan kerajaan Siak diawali dengan ekspansi kolonisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari ekspansi ini yaitu Belanda adalah wilayah kedaulatan Siak menjadi semakin sempit. Selanjutnya itu Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri pada tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I, berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasingga I dan Raja Merlang II, berkedudukan di Malaka. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin itu Sultan Indragiri yang ke-17, Minangkabau melancarkan ekspansinya ke Indragiri untuk melawan serbuan Minangkabau. Sultan Salahuddin meminta bantuan dari Melayu. Peninggalan kerajaan Indragiri, yaitu yang pertama Masjid Raya Peranap, yang kedua Rumah Tinggi, yang ketiga Istana Indragiri. Raja-raja kerajaan Indragiri: yang pertama itu Raja Merlang, yang kedua Raja Iskandar, yang ketiga Raja Merlang II, yang keempat Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin, Iskandar Johan Narasingga II, yang keempat itu Sultan Usuluddin Hasan-Syah. Keruntuhan kerajaan Indragiri. Penyebab runtuhnya karena timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Said dan Raja Mun, dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda ternyata diambil kekuasaan oleh pihak Belanda. Materi yang kedua yaitu adat Melayu Riau. Takrif dan jenis adat Melayu. Takrif adat masyarakat Melayu Riau adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta sesama manusia dan lingkungan. Jenis adat: yang pertama adat yang sebenarnya adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan empat yaitu adat istiadat. Yang pertama, kepelbagian identitas masyarakat adat Melayu Riau, yaitu A. Pola residensi, sistem kesapaan yaitu dalam kekerabatan, usia di luar sistem kekerabatan, sapaan umum berdasarkan garis keturunan, profesi atau gelar, dan berdasarkan penggolongan atau kata. Yang kedua, perlembagaan adat di Riau, yaitu pebatinan, yaitu sakai dari sakai dan talang nama. Kekhalifahan. Ketiga, adat dalam upacara daur hidup. Yang pertama adat istiadat kehamilan, yaitu menikah bulanan, menempa bidan, yang ketiga genggam perut, yang keempat itu 7 bulanan. Yang selanjutnya itu ada istiadat kelahiran, yaitu menanam hari-hari, tanggal pusat, dan naik buaya. Adat yang keempat yaitu adat dan upacara pengobatan bulian, yaitu yang pertama bulian dari talang mama, kebelian dari Kuantan, bedike dari Sakai, badewo dari Bonai. Materi yang ketiga yang selanjutnya itu adalah hukum adat Melayu Riau. Pengertian hukum adat: serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Struktur pemerintah itu yang pertama dari sultan, yang kedua dari kedatuan sejawat, yang ketiga dari hulu palang, yang keempat dari kedatangan kelompok, dan yang kelima yaitu penghulu besar. Sistem keangkuhan. Ciri hukum adat masyarakat adat Melayu Riau selanjutnya adalah apabila terjadi masalah yang berada di wilayah hukum adat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan adat.
Sistem peradilan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki pemangku jabatan pemerintahan. Sebuah sidang adat biasanya dipimpin oleh para datuk dan para penghulu. Biasanya proses pengadilan ini bersifat terbuka. Sanksi hukum adat yaitu hukum sosial, yaitu jenis sanksi ini yang paling ringan dengan cara pengucilan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat. Yang kedua itu membayar dam, yaitu hukum selanjutnya adalah membayar dam atau membayar denda kepada mereka yang melanggar aturan hukum adat Malayu Riau. Yang terakhir yaitu penghapusan identitas. Sanksi ini lebih berat dari pelanggaran hukum adat adalah dengan penghapusan identitas dan tidak diakui sebagai bagian dari suatu kelompok, suku, hingga pengusiran dari daerah domisili. Hukum adat Melayu dan tata kelola lingkungan. Adanya peraturan daerah Provinsi Riau nomor 14 tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat hukum, adat dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan payung hukum terhadap eksistensi masyarakat suku terasing tersebut. Hak pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud meliputi yaitu pertama pemanfaatan air, bercocok tanam, pengelolaan hutan, berburu, membuka lahan pertanian dan perkebunan, menangkap ikan di sungai, danau dan laut dan lain sebagainya. Materi keempat yaitu atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap sebelum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu, menurut Tenas Effendi tahun 2011. Yang pertama yaitu adat yang sebenarnya adat, yaitu inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam tidak boleh dianjak alih, diubah dan ditukar. Yang kedua, adat yang diadatkan itu sesuatu yang telah diterima untuk menjadi kebiasaan atau peraturan yang dibuat secara bersama atas mufakat menurut ukuran yang patut dan benar. Yang ketiga yaitu adat yang teradat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur atau cepat menjadi adat. Yang keempat yaitu adat istiadat, yaitu kumpulan dari berbagai kebiasaan yang lebih banyak dan diartikan tertuju kepada upacara khusus. Makna pimpin, yaitu membimbing atau tuntun. Kepemimpinan, yaitu suatu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol perasaan atau tingkah laku orang lain. Pemimpin yaitu seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri keberadaannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan saling bekerja sama. Kepemimpinan Melayu. Pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Raja Ali Haji di dalam karyanya Tasmar Al-Muhimah 1858 menjelaskan kepemimpinan merupakan konsep tertunggal Melayu Islam, Khalifah, Sultan, Imam. Sampingnya itu 10 sifat raja atau pemimpin, 10 raja yang baik, itu membedakan mana yang baik dan benar, memiliki pengetahuan yang tinggi, baik dalam materi maupun membantunya dengan benar, sifatnya agar bisa dihormati rakyatnya, baik dalam bersikap, itu mengenang jasa orang tua atau balas budi, berani, selanjutnya itu cukup dan dalam makan dan tidur, tidak berfoya-foya, dan laki-laki. Falsafah kepemimpinan Melayu. Yang pertama, banyak tahunya, banyak arifnya, dan yang ketiga, banyak bijaknya. Materi yang kelima yang selanjutnya itu bahasa Melayu Riau. Sejarah bahasa Melayu Riau. Awalnya pusat kebudayaan Melayu berada di Malaka, kemudian pindah ke Johor, dan akhirnya pindah ke Riau. Sejak itulah Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu. Selanjutnya itu puncak perkembangan bahasa dan sastra Melayu ada pada masa pemerintahan Raja Ali Haji. Santunan bahasa Melayu yaitu kesantunan kepribadian yang halus dan baik budi, bahasa maupun tingkah laku. Bahasa Melayu figuratif. Orang Melayu Riau menggunakan ungkapan-ungkapan khas dalam bahasa Melayu seperti pepatah, peribahasa, dan lainnya. Hamdi mengatakan dalam bukunya Orang Melayu Riau sebagai berikut: sesuatu yang kasar hanya layak untuk binatang, terhadap manusia cukuplah perlambangan saja. Karena itu peribahasa kerbau tahan padu, manusia tahan kias, penampilan buah, pikiran, dan perasaan. Demikianlah menyebabkan bahasa Melayu menjadi kaya dengan ungkapan tersebut dengan pepatah. Ragam dialek bahasa Melayu Riau. Yang pertama dari Riau pesisir, yaitu logat dialeknya berakhiran A berubah menjadi elma. Yang kedua Rokan Hilir, yaitu dialeknya menggunakan akhiran elma juga menggunakan akhiran O. Yang dari Siak itu dialeknya juga berakhiran elma dan berakhiran O. Fungsi bahasa secara utuh di dalam adat Melayu Riau. Yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan menerima pesan atau kenyataan perasaan. Yang kedua sebagai penanda jati diri siapa dan dari mana asal orang tersebut.
Yang ketiga sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Selanjutnya aksara Arab Melayu. Aksara Arab Melayu, huruf Melayu atau aksara Jawi, menurut Kamus Linguistik adalah huruf Arab yang dipakai untuk memuliakan bahasa Melayu. Sedangkan aksara Arab itu sendiri adalah aksara yang mula-mula dipakai untuk menuliskan bahasa Arab yang diturunkan dari aksara Aramia sekitar wilayah Syria dan Irak. Tulisan huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Kemunduran dan kebangkitan Arab Melayu itu kemundurannya yaitu revolusi Turki tahun 1924. Tokoh Kamal Pasha Atatürk ingin membela negara dari upaya perebutan Konstantinopel oleh bangsa Eropa, namun kegiatan ini sampai ke unsur Sara sehingga membuat segala yang berbau Arab dianggap simbol Islam, termasuk aja yang diubah ke bahasa Turki akibat Zionis dan Komunis Internasional. Kemajuannya itu tahun 2012 lembaga Arir memperkenalkan format undangan sertifikat dan bentrok dengan cara aksara yaitu Latin dan Arab Melayu. Hal ini mendapat aspirasi dari tingkat nasional, lokal, nasional, dan internasional, khusus ASEAN. Materi selanjutnya itu kesenian Melayu Riau. Pengertian kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau berawal dari pandangan aktivitas tulis tentang seni sebagai penghayatan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Kesenian Melayu juga ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan. Seni musik. Kesenian musik adalah cabang yang menggunakan yaitu melodi, irama, tempo, harmoni, dan vokal. Jenis-jenis alat musik. Yang pertama itu dedoput, yang kedua itu puput, yang ketiga itu tabu. Aktivitas musik dalam keseharian, yaitu yang berdongeng, yaitu kegiatan menceritakan dongeng-dongeng kepada anak kecil sebelum tidur. Yang kedua selanjutnya berjanji, yang berserta kata Jafar, yaitu Al-Barzan yang berisi pujian-pujian kepada Allah. Yang selanjutnya bergambus, yang merupakan alat musik yang dibuat dari kayu ringan dan lembut. Yang keempat, yang terakhir itu canang. Selanjutnya seni rupa. Secara umum seni rupa Riau lebih ke flora, ada pula abstraksi fauna. Seni rupa yang menyerupai hewan dan manusia secara jelas sangat dilarang dalam ajaran Islam. Di sini seni rupa sebagai berikut, yaitu dari anyaman, yang kedua ukir, yang ketiga motif. Selanjutnya adalah seni teater. Teater bisa diartikan cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu, diperagakan dengan gerakan tari, gerakan atau tari, dan diiringi dengan musik tradisional baik tabung, gesek maupun tiup. Macam-macam seni teater, yaitu wayang bangsawan, randa batu rajal dan ranap, randen, ranggung, dan ronggeng. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama, dilakukan suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan yang menyampaikan pesan. Contoh di jenis tari Melayu bisa kita lihat yaitu ada tari mayang, tari japin, dan tari japin, tari olang-olang, dan tari japin Riau. Materi selanjutnya itu yang ketujuh adalah tradisi lisan dan tulis bahasa Melayu. Definisi tradisi lisan. Tradisi lisan adalah pesan atau usaha yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut John Foley, tradisi lisan telah menjadi tradisi manusia zaman dulu yang ditemukan di seluruh penjuru dunia. Sejarah perkembangan. Tradisi sejarah pada masa aksara, yaitu praksara yang belum mengenal tulisan atau disebut dengan nir aksara, yang masyarakat ini mencoba melaluinya, memahaminya dengan menyesuaikan dengan alam pikiran yang mereka miliki. Cara penyampaian masa lalu masyarakat prasara itu dengan cara tutur, tari, lagu, alat tradisional seperti perkakas, bangunan. Jadi jenis tradisi lisan yaitu seperti petua, kisah persorangan, cerita heroik, dan dongeng. Ciri-ciri tradisi lisan itu penyampaian dilakukan secara lisan, anonim, menjadi milik bersama dari masyarakat, bersifat tradisional. Bentuk-bentuk tradisi lisan yaitu dari folklore, upacara, lagu, mitologi, dan legenda. Tradisi lisan Basicong pada masyarakat Melayu Kampar Riau. Basicong yang sebagai salah satu bentuk tradisi lisan kebudayaan masyarakat suku Melayu Kampar ini berbentuk pertunjukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara terselubung simbolik pada saat penyelenggaraan upacara adat. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan tradisi lisan. Kelebihannya itu pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah, penulis sejarah menjadi lebih demokratis, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat. Kekurangannya keterbatasan daya ingat seseorang pelaku atau saksi sejarah. Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi. Selanjutnya itu tradisi tulis, literasi tradision. Definisi tradisi tulis, yaitu tradisi tulis adalah dasarnya merupakan sebuah penyampaian sejarah melalui tulisan.
bentuk bahasa naskah kuno Riau. Yang pertama naskah kuno Riau dengan bahasa Melayu Riau, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari karya penulis Timur Tengah, dan selanjutnya itu dari kawasan Timur Tengah yang berada di Riau. Beberapa karya tulis Raja Ali Haji seperti Silsilah Melayu dan Bugis, Bustanul Katibin, Tuhtaf al-Nafis, Gurindam 12. Pada masa perkembangannya, pendakwa menuliskan berbagai ilmu ke atas kertas yaitu daluang. Materi selanjutnya yang ke-8 adalah nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak 8. Sejarah perkembangannya itu yang pertama perkembangan ekonomi pada masa kerajaan. Pada masa ini sumber perekonomian berada pada sektor perdagangan, di mana kerajaan yang paling menguasainya adalah Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan ekonomi setelah kedatangan bangsa Barat. Ketidaksenangan terhadap Portugis diwujudkan oleh para pedagang Melayu dengan mengadakan kerjasama pada tahun 1602 dengan bangsa Belanda. Namun pada kesempatan tersebut justru mengangkat Malaka pada penguasa baru yaitu Belanda. Belanda memonopoli perdagangan pada kerajaan Riau, membuat orang Melayu tidak lagi leluasa dalam menjalankan usaha dagangannya. Ketika perkembangan ekonomi barter menjadi ekonomi pasar itu, sistem barter menyebabkan kedudukan perekonomian orang Melayu melemah, sehingga perekonomian orang Melayu masih memakai sistem barter, membuat munculnya sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru sampai sekarang, di mana orang Melayu melakukan beberapa jenis pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga menyebabkan perekonomian orang Melayu menjadi memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan melakukan tradisi tapak 8 pada saat ini menjadi stabil. Nilai asas ekonomi Melayu. Kebudayaan Melayu sering dilihat dari sebagai salah satu sebab utama kemunduran ekonomi Melayu, dan ramai saja mengatakan bahwa nilai-nilai tradisional Melayu membantu keinginan untuk mencapai keuntungan atau motif laba. Nilai ini juga dianggap sebagai menghalang orang Melayu daripada mengejar kekayaan dan memperbaiki kedudukan ekonomi mereka. Selanjutnya itu sistem ekonomi tapak 8. Makna tapak 8 adalah mata kerja pilihan utama yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Pengertian tapak 8. Tapak 8 adalah sebuah sebutan khusus pada masyarakat Melayu, di mana menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Riau dan juga berlaku di alam Melayu, yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat Melayu sebagai sumber pendapatan keluarga. Jenis-jenis tapak 8 di masyarakat Melayu. Pertama yaitu berladang, pertanian, seperti menanam ubi, padi atau ubi. Yang kedua itu beternak atau peternakan, yaitu kegiatan memelihara hewan. Contoh hewan peliharaan seperti sapi atau kambing. Selanjutnya itu yang ketiga menangkap ikan, yaitu perikanan, yaitu kegiatan menangkap ikan di laut atau di sungai. Contoh alat penangkapnya seperti jaring dan sundang. Yang keempat beniro atau menetek enau, yaitu kegiatan mengumpulkan dari hasil alam seperti pohon enau untuk diolah menjadi sumber pendapatan. Selanjutnya yang kelima mengambil atau mengumpulkan hasil hutan, yaitu kegiatan mengumpulkan hasil alam seperti kayu atau damat. Yang keenam yaitu berkebun tanaman keras, yaitu seperti kegiatan menanam tanaman tahunan yang bertahan lama seperti karet, kelapa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu bertukang. Bertukang itu kegiatan aktivitas menjual jasa. Selanjutnya yaitu berniaga atau berdagang, yaitu kegiatan jual beli barang. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi tapak 8 adalah selain meragamkan sumber pendapatan, juga merupakan sebagai menghadapi kegagalan atau krisis akibat dari hanya satu pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Jadi sistem ini ekonomi tapak 8 ini dilakukan sebagai antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga maupun perekonomian masyarakat. Kesimpulannya, dengan menjalankan tapak 8, masyarakat terutama orang Melayu bisa terhindar dari bangkrut atau kemiskinan, sebab jika salah satu pekerjaan kandas, ia bisa pindah ke pekerjaan lain. Karena itu masyarakat Melayu tidak akrab dengan kata rajin, pandai dalam satu bidang, tetapi mengenal kata tangkas, yaitu mahir dalam beberapa pekerjaan. Dengan demikian, orang yang Melayu bukanlah masyarakat yang fokus pada suatu bidang kerja, tapi selang-seling pekerjaan yang saling menyambung dalam sistem tapak 8.
Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-9, ekonomi masyarakat Melayu Riau di era global dan etos kerja masyarakat Melayu. Apa itu ekonomi kreatif? Konsep ekonomi di era global yang mengutamakan informasi dan kreativitas masyarakat dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari manusia itu sendiri sebagai faktor produksi utama. Ciri-ciri ekonomi kreatif: adanya kolaborasi antara kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah merupakan syarat dasar. Yang kedua itu dapat mudah berganti, yang pengembangan tidak terbatas. Yang ketiga, melaksanakan distribusi secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir itu berbasis pada ide atau gagasan. Contoh ragam ekonomi kreatif Melayu Riau itu seperti wisata kuliner, pariwisata, tarian, kerajinan, dan busana. Tantangan ekonomi global masyarakat yaitu banyaknya pesaing dari luar, rendahnya apresiasi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pembiayaan pelaku. Yang keempat, masuknya budaya asing. Dan yang terakhir itu perubahan teknologi. Etos kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki etos kerja yang disebut dengan semangat kerja yang tinggi. Semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan dengan bangsa yang lain. Sedangkan etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Itu diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Konsep etika kerja dalam budaya Melayu peribahasa yaitu biar lambat asal selamat. Yang pertama. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Yang ketiga, awal dibuat akhir diingat. Yang keempat, alang-alang berdawat. Yang kelima, kerja beragak-agak tidak menjadi. Yang terakhir yaitu sifat padi. Orang yang bekerja dengan keahliannya, bekerja dengan cermat dan pengetahuan yang memadai, maka akan mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Melayu. Apapun bentuk keahlian dalam bidang kerjanya, mereka dijadikan tempat bertanya dan tempat bertuah amanah. Orang tua dulu mengatakan, kalau kerja hendak semenggah carilah yang amanah. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Melayu menghormati ilmu pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bekerja. Baik, sekian hasil penyampaian materi dari saya. Sekian video penyampaian materi saya tentang budaya Melayu Riau. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih.